Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha, serta Bapak atau Ibu Dewan Juri Lomba Seni Budaya yang kami banggakan, serta teman-teman peserta didik SMPN 1 Kanigoro, para peserta lomba, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan. Untuk memulai acara yang penuh berkah ini, agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, dan membawa manfaat bagi kita semua. Marilah kita bunga dengan basmalah. Terima kasih. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah UPT SMPN 1 Kanigoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Wakastaf, UPT SMP Negeri 1 Kanigoro, Bapak Ibu Guru dan segenap panitia dalam rangka Dies Natalis yang ke-42 UPT SMP Negeri 1 Kanigoro, dan anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di aula, di lapangan terbuka belakang UPT SMP Negeri 1 Kanigoro dalam keadaan sehat walafiat. Baik kolina alhamdulillah birobbil alamin. Kedua kalinya salat salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya, sebelum saya mulai perlu yel-yelnya masih hafal ya? Masih hafal enggak? SMP Kota Madya ini hafal enggak yel-yelnya SMP 1 Kanigoro? Hafal enggak? Ya. Sepesaka? Jayane ping telu, terus setelah itu luar biasa. Ini harus jadi tren. SMP Kota Madya harus jadi tren. Oh ya, siapa kita dulu ya? Siapa anak? Siapa kita? Sepesaka? Nah, ya gitu. Kurang mantap, belum mantap. Siapa kita? Sepesaka? Alhamdulillah, semoga ini awal daripada prestasi UPT SMP Negeri 1 Kanigoro, dimulai dengan rangkaian hari ini, yaitu Dies Natalis yang ke-42. Semoga dengan niatan yang ikhlas kita nanti semuanya bisa mewujudkan UPT SMP Negeri 1 Kanigoro dengan lebih baik dan lebih berprestasi. Karena kita tahu sekolah kita adalah di kota, ibu kota Kabupaten Blitar. Maka dari itu
itu harus berprestasi. Hari ini kita mulai dengan pentas seni budaya. Semoga dengan pentas seni budaya ini nanti kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di UPT SMP Negeri 1 Kandigoro, sehingga nanti dari awal inilah kita nanti bisa mewujudkan yaitu prestasi yang sangat luar biasa dari UPT SMP Negeri 1 Kandigoro. Anak-anak tetap bersemangat, tetap berprestasi, dan juga harus bisa mempunyai adab yang boleh kita berhura-hura, tetapi adab ala UPT SMP Negeri 1 Kandigoro harus diciptakan. Tetap kita tahu aturan atau norma yang ada di sekolah ini. Maka dari itu hari ini kita mulai dengan kegiatan ini. Semoga semuanya nanti berjalan lancar. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pentas seni budaya dalam rangka Disnatalis ke-42 UPT SMP Negeri 1 Kandigoro saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? Pesaka. Sepesaka. Jaya, jaya, jaya luar biasa. Untuk melalui pergelaran ini kita saksikan penampilan dari Kampung. Mari kita sambut dengan gegap gempita perwakilan dari kelas 8C yang akan mempersembahkan fashion show busana adat Jawa Tengah. Kelas 8C kami persilakan.
Luar biasa, kini saatnya kita beranjak ke Kesultanan yang kaya akan budaya. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 8I yang akan membawa kita merasakan nuansa adat khas Yogyakarta. Beri tepuk tangan. Menyuguhkan keindahan batik kebaya kutu baru yang berkarisma atau busana abdi dalam yang memancarkan aura keistimewaan dan kelembutan budaya Yogyakarta. Menu pesona berikutnya kita akan dibawa terbang ke bagian timur Pulau Jawa. Marilah kita sambut dengan meriah perwakilan dari kelas 7F yang akan menampilkan adat khas Jawa Timur. Silakan tampil. Jawa Timur dengan busana yang berani dan penuh warna menampilkan warna ceria dan dinamis serta modern. Ini seragamnya kota, wih. Seragamnya kota, ya. Sukatis, ya.
hari ini putri muda kali ini masih sekali ini ternyata fashion kan enggak. Lah delok putra lek panggang rambuté. Ora mbak Den putra. Iki apa, Bu? Rambutnya mburi. Oh, ya panggang. Bawa tabunan sayangnya. Disuguhkan sebuah kisah epik yang melegenda. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 9A yang akan menampilkan drama Calon Arang. Marilah kita saksikan Calon Arang. Pada suatu masa kerajaan kedua yang dipimpin oleh Raja Aragorn, hiduplah seorang jantan si bernama Calon Arang. Ia adalah seorang pelari aliran hidup
dan tempat tinggal di desa kita. Saudara memiliki seorang putri yang sudah dewasa bernama Namanggali. Karena senja nanti kalau menyenangkan, maka tak ada satupun laki-laki yang berani menolak Namanggali. Sayang tak kata lagi, padahal dia orangnya sangat cantik, walaupun dia belum memiliki suami. Sedangkan tidak ada yang berani pada itu. Ya, kami berdua juga mau kecantikan Namanggali, namun kami dekat kepada ibunya. Iya begitu. Walaupun dia memiliki kesaktian yang tak tertandingi, dia sangat menyayangi anaknya. Apapun permintaan anaknya pasti akan dikabulkan. Tentu ada ibu, tapi mengapa tidak ada satupun laki yang berani mendekati ibu? Apa mereka takut menyelamatkan ibu? Tenanglah, ibu akan melakukan apapun untuk membantunya.
celana. Maafkan kami apabila kedatangan kami berdua mengalami kedatangan kami berdua kesini menganggur nama anakku karena untuk menikahkan dengan anakku itu. Apa benar seperti itu, Bapak? Benar, benar saya sebagaimana nama. Baiklah, kalau seperti itu akan kembalikan anak. Karena namanya Maria. Ada apa ibu menurutku? Ini ada anakku yang ibu bilang. Apa benar seperti itu, Ibu Paula? Bagaimana anakku? Apa kamu menerimanya? Tentu saja ibu, aku menerima lamaran ibu kamu. Baiklah, kalau itu keputusan, ibu akan menyiapkan pesta yang megah selama 7 hari 7 malam. Dari anak tadi, bahwa mengetahui bahwa calon selalu membaca kitab setiap hari. Tepat tengah malam, marilah mendengar memasuki tempat pengaduan calon. Rupanya calon orang ketujuh Marilah berhasil mencuri kitab sihir calon. Lalu Allah segera pulang ke rumah Chris sambil membawa kitab dan menceritakan kebiasaan calon kepada empu berharga. Hei, kau empu berharga, berani-beraninya kamu membohongi dan mencuri kitab suci. Sini kau perang denganku.
kisah cinta dan keberanian dalam bentuk drama. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 9B yang akan mempersembahkan drama Damar Wulan. Opi David karo sapa? Damar Wulane Opi David. Iya. Dahulu kala kerajaan Majapahit dipimpin oleh Ratu Dia Ayu Suhita Kencanawungu. Untuk memperluas kerajaan Majapahit, sang ratu membuat sayembara untuk menaklukkan kerajaan Blambangan. Salah satu peserta sayembara bernama Joko Umbaran berhasil mengalahkan Raja Blambangan. Meski dalam peperangannya Joko Umbaran mengalami cacat fisik dan buruk rupa, namun Joko Umbaran diangkat sebagai Adipati Blambangan dengan gelar Minak Jinggo.
Majapahit dengan membawa godong si kuning sebagai bukti gugurnya Minak Jinggo di tangan Damar Wulan. Aku telah menaklukkan kerajaan Blamba dan Samratu. Jadilah engkau sebagai istri. Aku akan menepati janjiku, Damayannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dihibur dengan tarian yang energik dan penuh semangat. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 9C menampilkan tari Sinonggar Tuyul. Akarong siap balige, karudung lagu wati Korsea, lain manuktor Indonesia. Atau permusim kami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo, musike. Sinonggar Tuyul,
Sembilande dengan drama Legenda Gunung Kelut. Kerajaan Jenggolo. Wajahnya yang cantik kini suci menjadi rebutan para pria di kerajaan Jenggolo. Banyak pria yang tertarik ingin meminang putri raja tersebut. Pada suatu hari, putri Kili Suci diminta untuk segera menikah oleh ayahnya, yaitu Raja Jenggolo Manik. Wahai anakku, dengan umurmu yang sudah siap untuk menginjak usia remaja, bukankah sekarang waktunya untukmu mencari pasangan hidup? Tidak mau ya, aku tidak ingin menikah. Lagi pula aku masih bisa melakukan apapun sendiri. Lihatlah putriku, usia ayahmu semakin hari sudah semakin menua. Ayah ingin agar ada sosok pria yang bisa menjagamu, menggantikan ayahmu. Bagaimanapun, kamu pasti membutuhkan sosok pasangan. Sudahlah ibu, aku tidak ingin menikah. Bagaimana ini Kakanda? Sudah waktunya Kili Suci mempunyai kehidupan bersama pasangannya. Bagaimana jika kita menikahkan saja Kili Suci? Tunggu Kakanda, jangan tergesa-gesa. Kili Suci tidak bisa dibujuk dengan segampang itu. Nah, jika kerajaan kita membuat sayembara dan kita akan menyebarkannya ke seluruh dunia, tidak mungkin juga Kili Suci akan menolaknya. Kili Suci tentunya ingin mencari suami yang gagah. Itu yang bagus Kakanda, segeralah buat sayembara dan sebarkan ke seluruh dunia. Terdengar dari kabar sayembara yang diadakan Raja Jenggolo, putra mahkota dari kerajaan Siluman yaitu Lembu Suro. Putra raja yang berkepala lembu dan memiliki paras kekahanan sakti berminat mengikuti sayembara untuk meminang putri raja dari kerajaan Jenggolo Manik yang cantik. Wahai anakku satu-satunya, jika kamu ingin meneruskan tahtaku sebagai raja, maka kamu harus menikah terlebih dahulu. Apakah ada syarat lain, ayah? Telah mengganggu waktunya raja. Ini ada surat sayembara dari kerajaan Jenggolo untuk para lembu. Wah, kebetulan sekali ayah. Baiklah, aku akan mengikuti sayembara itu dan membawa pulang putri yang sangat cantik. Pergilah nak. Ayah berjanji jika kamu sudah menikah nanti, ayah akan menjadikanmu sebagai penerusku. Baiklah, aku akan pergi mengikutinya. Ternyata tidak hanya putra mahkota yaitu Lembu Suro yang mendengar kabar sayembara itu. Putra mahkota dari kerajaan lain juga mendengar sayembara itu. Mahesa Suro adalah putra mahkota dari kerajaan Siluman yang gagah, sakti dan berparas tampan namun berkepala kerbau. Mahesa, ada apa ya? Apakah kau sudah tahu Raja Jenggolo membuat sayembara untuk menikahkan putrinya? Memangnya putri Kili Suci yang cantik itu mau menikah dengan aku yang berkepala kerbau? Begini, seperti yang kau tahu, kondisi ayah saat ini sudah sakit-sakitan. Ayah hanya ingin melihatmu menikah sebelum ayah pergi. Tapi ayah, aku belum siap untuk menikah. Ayolah Mahesa, untuk kali ini saja. Ayah sudah tua, lagi pula ini untuk kebaikanmu juga. Apa kau tidak percaya ayah? Mahesa percaya ayah. Baiklah, jika itu kemauan ayah, akan aku turuti dan aku akan menikah. Baiklah, pergilah nak. Sayembara pun dimulai. Putra mahkota dari segala penjuru dunia mulai berdatangan. Hanya tersisa dua pangeran gagah, sakti dan perkasa, yaitu Lembu Suro dan Mahesa Suro. Keduanya putra mahkota dari masing-masing kerajaan Siluman tersebut memiliki kesaktian yang seimbang, sehingga membuat Raja Jenggolo sulit menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pasangan putrinya. Wahai anakku Kili Suci, ayah sudah membuatkanmu sayembara untukmu nak. Hanya dua putra mahkota yang tentu tampan, gagah, dan sakti yang sudah masuk ke dalam kriteria ayah. Tapi ayah, aku belum siap untuk menikah. Hidupmu pasti akan terjamin nak, dan pastinya dia bisa menjagamu dengan baik. Sekarang kau harus memilih salah satu di antaranya. Yang pertama bernama Lembu Suro. Ia sangat gagah dan sakti, namun ia berkepala lembu, dan satunya bernama Mahesa Suro. Ia sangat gagah dan sakti seperti Lembu Suro, bedanya ia berkepala kerbau. Pilihlah salah satu dari keduanya nak. Iya, akan kupilih salah satu. Kili Suci tidak setuju untuk menikah dengan salah satunya karena keduanya bukan dari bangsa manusia, melainkan bangsa dari siluman berbentuk binatang. Karena Kili Suci takut untuk menolak secara langsung, sebab jika ia menolak pinangan dari dua putra raja akan berdampak pada kerajaannya. Kemudian Kili Suci menemui sahabatnya, yaitu Putri Laras. Putri Laras, bagaimana caranya aku menolak dua
sedangkan itu bukan dari bangsa manusia. Kalau aku menolaknya, itu akan menjadi konflik antar kerajaan dan membuat para manusia menderita. Begini, mari kita pikirkan cara lain, cara yang sulit agar mereka tidak mampu menurutinya. Bagaimana jika aku menyuruh mereka membuat sumur yang berbau wangi dan amis? Setahu aku, selain bangsa manusia, tidak ada yang bisa mencium aroma wangi dan amis. Ide bagus, kau tak perlu cemas. Lembu Suro dan Maesa Suro akhirnya berhasil mengikuti sayembara. Mereka beradu kesaktian untuk memperebutkan Putri Gili Suci. Gili Suci pun berusaha menggagalkan rencana. Ia mempunyai suatu permintaan, yaitu dibuatkanlah 2 buah sumur yang berbau amis dan wangi dalam waktu semalam. Aku yakin Putri Raja akan memilihku untuk menjadi suaminya. Kamu yakin? Cuma aku yang pantas menjadi suami Gili Suci. Kekuatanku lebih hebat dari kamu. Hei, kamu lupa aku seorang lembu. Pasti Gili Suci akan memilihku. Lihatlah, kekuatanku lebih hebat dari kamu. Dengan kekuatanku Gili Suci akan terus melindungi. Omong kosong, mari kita buktikan siapa yang lebih hebat dan mana yang akan menjadi pecundang. Mereka pun bertengkar bersama prajuritnya. Lalu Putri Gili Suci datang. Sudah cukup, daripada kalian bertengkar untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi suamiku. Bagaimana kalau kalian menuruti permintaanku? Apa persyaratannya, Putri? Katakanlah, kami siap mengikutinya. Cepat katakan, aku sudah tidak sabar untuk meminangmu. Aku ingin kalian membuat sumur yang berbau wangi dan amis di puncak Gunung Kelut. Baiklah, akan kami buat sumur itu. Lembu Suro dan Maesa Suro pun membuat sumur yang sudah diperintahkan. Karena kesaktian dari keduanya, alhasil jadilah kedua sumur tersebut dalam waktu semalam. Putri Gili Suci penting. Ada apa, Putri Laras? Sumurnya berhasil dibuat. Hah? Apa? Sumurnya berhasil dibuat? Bagaimana ini, Putri Laras? Aku belum siap untuk menikah. Tenang dulu, Putri. Mari kita pikirkan cara lain. Oh ya, apa aku suruh mereka saja masuk ke dalam sumur, lalu aku menyuruh prajurit menimbun dengan bebatuan? Yang benar saja, itu sangat berbahaya. Sudahlah, Putri Laras, cepat bawa prajurit ke puncak Gunung Kelut. Baiklah. Pengawal, sebelum matahari terbenam, kalian diutus berkumpul di atas Gunung Kelut. Keesokan harinya, Gili Suci menemui Lembu Suro dan Maesa Suro. Gili Suci pun merasa panik dan ketakutan karena permintaannya bisa dikabulkan. Namun, mereka tidak tahu jika Gili Suci merencanakan sesuatu dan membawa banyak pengawal untuk membantu menjalankan rencana liciknya. Wahai Putri, sudah aku turuti permintaanmu. Sekarang cepat katakan siapa yang lebih pantas untuk menjadi suamimu. Sumur yang berbau wangi dan amis sudah berhasil kami buat. Aku hargai usaha kalian, tapi apa kalian tidak melihat kalau sumurnya kurang dalam? Apa? Kurang dalam? Sudah semalaman kami membuatnya. Iya, kalian harus menggalinya lebih dalam lagi. Baiklah, akan kami buat lagi. Mereka pun kembali ke sumurnya dan kembali menggali lagi. Pengawal, cepat timbun mereka dengan bebatuan. Pengawal pun menimbun Lembu Suro dan Maesa Suro. Tolong. Kediri besok bakal betul-betul harus yang maka kaping-kaping yaitu Kediri bakal jadi kali, Blitar jadi latar, Tulpakung bakal jadi gedung. Karena sakitnya telah dihianati dan terucap sumpah serapah, Lembu Suro mengutuk daerah tersebut. Karena sumpah serapah itu, terjadilah bencana melanda daerah tersebut, yaitu banjir dan hujan deras yang tak henti-henti. Dengan terkuburnya Lembu Suro dan Maesa Suro di sumur, ya dalam masyarakat sekitar meyakini bahwa sumur tersebut berubah menjadi sebuah gunung yang dikenal nama Gunung Kelut. Demikian tadi penampilan dari kami drama Legenda Gunung Kelut kelas 9D. Semoga Anda terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa. Beri aplaus yang meriah untuk kelas 9 dong. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebuah epos klasik dari tanah India yang menginspirasi banyak budaya. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 9E
Di lapangan ini, kita seolah berada di hutan Dandaka yang luas, tempat di mana Rama dan Sinta hidup dalam pengasingan, jauh dari istana, tapi dekat dengan kedamaian. Rama, udara sore ini sejuk ya. Kadang aku berpikir mungkin hutan ini lebih jujur daripada istana. Benar, Sinta. Di sini tak ada kemewahan, tapi ada ketenangan. Tapi kalau kamu gak cepat cari kayu bakar, ketenangan ini bisa hilang karena lapar. Baik Tuhan putriku, aku segera kembali. Tapi jangan berjalan jauh. Hutan ini bisa menipu dengan keheningannya. Wes, sakne wes. Siapa gadis cerita di sini? Kecantikannya mampu menggetarkan seluruh Alengka. Siapa kamu? Jangan mendekat. Aku Rahwana, Raja Alengka. Ikutlah denganku, Sinta. Aku akan memberimu istana, pelayan, dan permata. Aku bukan hadiah yang bisa dibeli, Rahwana. Aku istri Rama, dan cinta kami bukan untuk dijual. Cinta? Hah? Cinta tidak membuatmu kuat. Kekuasaanlah yang membuatmu dihormati. Sekarang, ikut aku. Tidak, Rama, tolong. Sinta, Sinta, kemana kamu? Jejak kaki sebesar ini, Rahwana. Rahwana, aku datang untuk menjemput Sinta, apapun yang terjadi. Berani sekali kau datang ke wilayahku, Rama. Kau pikir senjata kecilmu bisa melawanku? Yang kebawa bukan hanya panah, Rahwana, tapi kebenaran yang kita tak tergoyahkan. Rama, hati-hati. Rama, aku tahu kamu akan datang. Cintamu yang membuatku kuat melewati segalanya. Dan cintamu yang membuatku tidak pernah menyerah. Cinta sejati bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang paling setia dalam ujian. Dari lapangan sederhana ini, kita belajar bahwa cinta bukan sekedar kisah, tapi cermin dari ketulusan, keberanian, dan kesabaran. Itulah warisan sejati dari Rama dan Sinta. Beri aplaus yang meriah kepada 9E. Mari beralih ke tarian yang mengemaskan dan penuh keceriaan. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 8D yang akan menampilkan tari kelinci dari Jawa Tengah. Dan
kegembiraan panen. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 8E membawakan tari dongkrak khas Jawa Timur. Besok apa gitu? Orang enak belas. Ya tadi Pak, kelas 7 yang fashion tadi. Oh.
kita terbang jauh ke ujung barat Indonesia untuk menyaksikan tarian kebersamaan. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 8G yang akan mempersembahkan tari saman dari Aceh. Dan sebagai penutup pergelaran lomba seni budaya kita hari ini, mari kita sambut penampilan yang tak kalah memukau. Mari kita sambut perwakilan dari kelas 8C menampilkan tari pelawan layar khas Jawa Timur. Beri tepuk tangan meriah untuk penampilan terakhir kita. Iya,